Oke, problem yang saya akan bahas yaitu Marbles on a Tree dengan kode 10672. Oke, bagian pertama yaitu header dan variabel global. Jadi header yang saya gunakan ialah bits stdc++.h, dan kemudian terdapat beberapa variabel global, diantaranya konstanta mxn merupakan not batas atas ya, upper bound untuk problem ini. Kemudian terdapat vektor ADJ yang merupakan mencatat urgensi ya dari not. Kemudian terdapat vektor S untuk mencatat jumlah kelereng yang ada di not tersebut, dan vektor D untuk mencatat tip untuk setiap not. Dan kemudian terdapat vektor Kia ini untuk mencatat setiap not pada not itu sendiri ataupun child yang memiliki kelereng lebih dari satu. Untuk vektor KB itu untuk mencatat not itu sendiri ataupun childnya yang memiliki yang dimana notnya tidak memiliki kelereng sama sekali. Dan kemudian variabel ANS untuk menyimpan jawaban untuk setiap test case. Kemudian saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu ada metode DFS. Nah, metode DFS ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya membaginya menjadi 4 bagian. Jadi bagian pertama dari metode DFS yaitu mencatat apakah setiap node memiliki jumlah kelereng lebih dari satu atau tidak memiliki kelereng. Jadi bisa dilihat di sini pada node 1. Pada node 1 bisa dilihat bahwa dia memiliki jumlah kelereng 2, sehingga di key A dari node 1 kita menyimpan data yaitu node 1 dengan satu kelereng yang lebih. Kemudian pada node 3 misalkan dia tidak memiliki kelereng sama sekali, sehingga key B dari node 3 kita menyimpan node itu sendiri. Selanjutnya bagian kedua dari metode DFS yaitu menghitung kedalamannya. Jadi mencatat kedalaman setiap node. Dengan node pertama memiliki kedalaman 0. Kedalaman setiap node adalah kedalaman node parent ditambah dengan 1. Jadi bisa dilihat sebagai contoh pada node kedua memiliki kedalaman 1. Caranya yaitu parentnya yang merupakan 1, deepnya 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan node-node selanjutnya. Kemudian metode DFS bagian ketiga. Jadi untuk potongan kode ini, bagian ini merupakan menjelajahi setiap node dan mencatat node yang memiliki jumlah kelereng lebih dari 1 dan node yang tidak memiliki kelereng. Jadi bisa dilihat pada node 3, key A3-nya terdapat node 5 dengan 2 kelereng yang lebih, dan key B-nya dari node 3 yaitu 3 dan 6, karena node kedua ini tidak memiliki kelereng sama sekali. Dan tidak lupa key A dan key B dari node child-nya itu bakalan dibuat jadi empty, karena datanya udah kita passing ke node parent-nya. Selanjutnya bagian keempat dari metode DFS yaitu memasangkan setiap node yang memiliki kelereng dan yang tidak memiliki kelereng, serta menghitung jarak antar kedua node tersebut. Sebagai contoh, misalkan pada node ketiga, kita ketahui bahwa child 5 ini memiliki 2 kelereng lebih, sehingga kita bisa kirim ke node ketiga dan node ke-6. Dan tidak lupa kita menghitung jaraknya. Sebagai contoh, jarak antara 5 dan 6 adalah 2. Cara sederhananya adalah kedalaman node 5 dan 6 itu 2. Jadi 2 ditambah 2 dikurangi dengan 2 kali node parent-nya, yaitu 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Seperti itu. Dan selanjutnya method solve. Method solve saya gunakan untuk men-terminate program dan mengumpulkan masukan. Jadi ketika n-nya ini 0, tentunya programnya bakal selesai. Jika tidak, maka akan menerima masukan dari inputan yang diberikan. Dan kemudian di sini saya mempunyai beberapa inisialisasi, diantaranya ANS, saya inisialisasi 0, dan kemudian deep 0-nya itu, deep dari node 0 itu sama dengan minus 1, dan saya menjalankan DFS 1 dan 0. Di sini parameternya 1, 0. Dan kemudian saya akan menuliskan semua jawaban untuk setiap test case. Seperti itu. Dan kemudian metode mine, di sini saya hanya singkat saja ya. Terdapat iOS dan kemudian CINTY. Di sini saya gunakan untuk mempercepat input-output, dan terdapat kondisional selama dia true, saya akan menjalankan metode solve, dan program akan diterminate oleh metode solve. Demikian untuk penjelasan problem ini. Terima kasih.